Amin. Merupakan pujian yang penuh dengan anugerah. Pujian barusan adalah seluruh dari isi Alkitab, terdiri dari 66 kitab, dan mereka merangkumnya menjadi satu pujian. Karena apa yang menjadi kerinduan Tuhan adalah ketika melihat saudara memiliki kerinduan terhadap isi hati Tuhan, yaitu firman-Nya. Dan 66 kitab itu dinyanyikan hanya dalam waktu 55 detik. Dan ada salah satu dari kitab tersebut yang hanya satu halaman saja, dan itu sulit sekali untuk mencarinya. Dan untuk saudara yang mungkin kesulitan untuk menghafal kitab-kitab tersebut, boleh mengikuti pujian tadi, dan itu tadi sudah merupakan pujian yang sangat membantu. Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Baiklah, setiap jemaat yang baik di luar negeri dan juga ada di sebelah saudara, mari kita mengatakan pengakuan ini. Firman hari ini berjudul Pekerja Kristus Yesus yang baik. Melalui pemilu tanggal 3 Juni yang lalu, telah terbentuk pemerintahan baru di Korea Selatan. Dan hal pertama yang dilakukan oleh pemerintahan baru adalah memilih para pekerja di setiap lembaga pemerintahan. Sebenarnya memilih pekerja yang memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik demi negara adalah tugas terbesar dari seorang presiden, sekaligus jalan tercepat menuju pemerintahan yang berhasil. Sebab jika para pekerja dipilih dengan tepat, negara dapat dijalankan dengan benar dan berorientasi ke masa depan. Itulah sebabnya muncul ungkapan urusan personel adalah segalanya. Segala sesuatu pada akhirnya ditentukan oleh siapa yang menjalankannya. Dan hasil dari pekerjaan yang sama pun bisa berbeda, tergantung siapa yang melakukannya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu kesalahan terbesar presiden sebelumnya adalah dalam hal pengangkatan pejabat. Para ahli menganalisis bahwa urusan personel pada masa itu sudah berada di tingkat bencana. Karena itu saya berharap kita semua dapat mendukung pemerintahan baru di bawah Lee Jae-myung dengan doa syafaat, agar dapat memilih orang-orang yang tepat untuk melaksanakan kebijakan yang mempersatukan rakyat dan berorientasi pada masa depan, serta menjadi pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat. Karena setiap raja dan presiden yang terpilih itu adalah sebenarnya berdasarkan dari seatas izin Allah. Dan tim sukses dari presiden yang terpilih yang minggu lalu datang pun hari ini juga datang. Yang bisa memenangkan hati rakyat, yang bisa mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
5년 동안의 새 정부가 될 수 있도록 우리는 하나님 앞에 중보 기도해야 될 줄로 Mari kita berdoa syafaat untuk presiden terpilih ini. 교회 내에는 Ada sebuah ungkapan seperti ini. Di dalam gereja ada dua jenis jemaat. Yang satu adalah jemaat bekerja dan yang lainnya adalah jemaat beban kerja. 일꾼 성도는 Jemaat bekerja 그대로 adalah mereka yang menjalankan tugas yang diberikan dengan benar di hadapan Allah dan benar-benar dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. 성도지요. 그 한 분 때문에 Begitu tugas dipercayakan kepadanya, tidak perlu lagi 한 분 때문에 banyak kata, karena 흑암에 물러가고 ia pasti menanggungnya dengan penuh dengan tanggung jawab, 때문에 hanya oleh karena satu orang itu. 뭐 일단 맡았다 그러면 더 이상 말할 필요가 없어. 뭐 간섭을 Asal saja sudah dikatakan kepada orang ini, dia pasti akan dengan sendirinya, dengan penuh tanggung jawab, akan melakukan tugas tersebut. 교인들의 마음을 시원케 해. Jadi itu menyenangkan untuk gereja. 뭐 주저주저하고 이렇게 소심하지 않아. Dia cekatan dan penuh tanggung jawab 혹시 교회를 위하여 직분을 감당하기 위하여 그렇게 dan melakukan seluruh tugasnya dan sepenuh hati untuk pekerjaan Allah. Tetapi 일감 성도가 있어요. sebaliknya, 일감 성도는 jemaat beban kerja adalah mereka yang justru menjadi penghalang bagi gereja dalam menjalankan misi utamanya. 일감을 줄여야 되는데 자꾸 쌓아. Bukannya mengurangi beban, malah terus menambahnya. 그러니까 주의 통일자들 볼 때 힘들어. Jadi orang-orang di sekitar orang tersebut merasa kesulitan. 여러분은 어디에 속해 있어요? Menurut saudara, saudara termasuk yang mana? 하나님의 마음을 시원케 하고 있는 거. Apakah saudara menyenangkan hati Tuhan? Atau malah sebaliknya membuat Tuhan penat? 일꾼 성도 되기를 Saya percaya bahwa semua jemaat gerejawan adalah jemaat bekerja. Judul firman hari ini adalah pekerja Kristus Yesus yang baik. 좋은 일꾼 사도 바울은 Pekerja yang baik dari Kristus Yesus. Ketika Rasul Paulus memberikan nasihat pastoral kepada Timotius, ia menyampaikan kerinduannya agar Timotius bukan hanya menjadi pekerja yang baik dari Kristus Yesus, 그래서 이 편지를 쓴 거예요. tetapi juga agar semua jemaat yang dibina melalui Timotius menjadi seperti itu. 우리 모두를 Firman ini merupakan nasihat yang ditujukan kepada kita. 일꾼이 Tidak ada hal yang lebih menyenangkan hati Allah selain menjadi pekerja yang baik 내가 정말 dari Kristus Yesus. 일꾼인가? 우리를 향한 하나님의 Sebab rencana Allah atas kita sejak sebelum dunia dijadikan adalah agar kita berdiri sebagai pekerja yang baik dari Yesus Kristus, memiliki misi, 맡아서 memiliki jabatan, 일꾼이 되기를 원한다. dan menjadi pekerja yang baik dari Yesus Kristus. 하나님의 관심 소원은 그리스도를 어떻게 Karena yang menjadi 너 입을 통해서 kesukaan Allah adalah bagaimana kita bisa memproklamasikan, meninggikan nama Yesus sebagai Kristus. 상황이 있더라도 입을 통해서 바울처럼 Bahkan di setiap situasi melalui mulut kita, seperti Paulus bisa memberitakan firman. Hari ini, pagi ini, anak dari salah satu penatua 귀국을 해서 인사를 하러 왔습니다. 김태욱 우리 다음 세대는 대입니다. 육군 사관학교를 졸업하고 현역 대위로 그것도 가장 지구상에서 어렵다는 아랍어를 전공해가지고 Jadi ada salah satu anak dari penatua yang bernama Kim Teuk. Jadi pemuda ini merupakan generasi berikut dari kita dan dia adalah seorang 전부 다 아랍 사람. 그 군대에서
tentara yang 그렇게 terpilih untuk diutus ke negara Arab dan melakukan pelatihan di sana. Dia bisa bahasa Arab dan mengerti Arab selama 6 bulan, dan pagi ini dia bertemu dengan saya dan menyapa saya. 지구상에서 가장 땅끝이라 할 수 있는 지구본을 팽 돌리면 10도에서 40도 펜폴이라 그럽니다. 이 10도 40도 사이 요거는 전혀 전도할 수 Jadi negara-negara ini sangat sulit untuk dicapai. 그 아랍에미리트에 가서 Dan dia pergi ke unit Emirat Arab. 거친 적이 몇 번 있어요. Saya pernah ke sana tapi cuman mampir saja, dan itu sangat sulit. 세계에서 제일 잘 사는 나라들 Karena mereka begitu kaya. 물어봤어요. 월급 얼마나 Dan saya bertanya, 자기보다 몇 배나 더 많이 berapa gaji mereka di sana? Katanya pemuda ini gaji mereka itu 도를 하루에 5번 하는 beberapa ratus kali lebih banyak daripada gajinya. 위해서 모든 말을 해도 언제나 이 입에서 인샬라 그 Dan setiap ucapan yang dikeluarkan dari orang-orang Arab, yaitu insya Allah, artinya sesuai dengan kehendak Allah, yaitu adalah dewa mereka. 그러니 Tapi itu adalah tidak memiliki Allah maksudnya. Bagaimana? Tentu saja pemuda ini sangat kesulitan. Selama beberapa bulan dia tidak bisa melakukan perkabaran Injil. 종교는 자유다 해놓고 못해요. Walaupun negara Arab memiliki kebebasan untuk beragama, tetapi pemuda ini tidak bisa melakukan perkabaran Injil. 아랍을 하게 했어. 너를 6개월 동안 그 보내서 Dan Tuhan sudah memilih pemuda ini dan mengirimnya 엄청나게 보이서 supaya bisa membuat teman di sana. 친구 만들었어. 그 집에까지 초청받아 가고 그렇게 가까이 지냈으니 Dan akhirnya sampai dia bisa menjadi dekat dan bisa dipanggil diajak ke rumah dari orang lokal di Arab sana. 나도 언제나 뭐요 포커스 뭐요 구원에 맞춰줘야 돼. Dan kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, tentu saja otomatis fokus kita akan menjadi penginjilan, 한 주간만이라도 지금까지 관심 tertarik kepada keselamatan jiwa-jiwa. 내가 뭘안갈수 없어. Ada juga saudara yang mungkin tidak tertarik dengan keselamatan jiwa-jiwa dan tidak peduli. 여러분 가족 중에 있는 불신 영혼인데 Padahal apa yang menjadi kesukaan Allah adalah keselamatan jiwa-jiwa. Kalau saudara tidak seperti itu, berarti saudara tidak 관심이 내가 sepikiran dengan Allah. Jadi saya berharap supaya saudara juga memiliki 고집 부리고 억지 부리고 kesukaan sama seperti Allah. Amin. 좋아하지 않는다니까요. 거기에 맞추면 Kalau saudara bisa menyamakan hal itu, segala sesuatunya akan mengikuti. Segala sesuatunya Tuhan akan berikan. Saya sudah menjadi bukti akan hal itu. 하나님도 제게 아무리 기도해도 관심 안 받아. Karena kalau kita 새도록 철학이 되는. berdoa selain hal-hal yang Tuhan sukai, yaitu tidak akan dijawab. 주니까 다 회복시켜줘. Tetapi kalau sebaliknya kita selalu mendoakan apa yang menjadi kesukaan Allah, maka Allah akan menjawab setiap doa itu. 하더라도 누굴 만나더라도 무엇을 하더라도 Apa yang kita lakukan, kepada siapa kita bertemu. muslim들이 인사를 하고 있는데 신의 뜻대로인데 우리 하나님 뜻이 무엇인가? Orang-orang Arab selalu bilang, terjadilah sesuai dengan kehendak dewa, tetapi kita 끝이 하니까 memiliki Tuhan. 물 한 컵을 떠놓고 하나님 앞 여러분이 물 한 컵을 떠놓고 매일 정식이 돼 보세요. 귀신이 뭐 나타난다니까요. Bukankah kalau kita berdoa di depan gelas yang berisi air ini, kita akan dianggap seperti orang yang kerasukan? 무슬림들이 하루에 5번씩 제가 체험했어요. Orang Muslim beribadah, berdoa selama lima kali sehari. Ketika saya berbincang-bincang dengan mereka, tiba-tiba mereka pergi. Saya tidak tahu kalau orang itu adalah orang Islam. 방에 기도 안 하고 Jadi dia pergi ke rumahnya dan tiba-tiba berdoa. 장판 담요 딱 아예 해놓고 야, mengarah ke Mekah, dan dia menggelar seperti kasur, menggelar seperti tikar untuk berdoa di sana. 근데 무슬림만 전 세계를 잘 Dan semua orang Muslim di dunia seperti itu. 어떤 종교 기도하든 기도 있는 게 우리 기도 안 하잖아요. Dan mereka percaya akan kekuatan doa. Bagaimana dengan kita? 영계신 여러분 오늘 말씀 통해서 어떻게 하면 Saya berharap setiap saudara jemaat 온 일꾼 hari ini 답을 얻고 supaya bisa mendapatkan jawaban bagaimana menjadi pekerjaan yang baik seperti 그냥 성제 지역들 다 대신 Kaleb dan mendapatkan tanah yang terjanji itu. 첫째로 영적 분별력이 인디들 보면
Subjudul yang pertama, kepekaan rohani. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa akan ada orang-orang sesat yang membawa ajaran palsu masuk ke dalam gereja. Mereka mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, bukan ajaran yang berdasarkan Alkitab, dan membawa gereja ke dalam kekacauan. Orang-orang sesat yang disebut oleh Paulus pada waktu ini adalah para penganut Gnostik. Karena mereka mengajarkan bahwa hanya roh lah yang baik, sedangkan tubuh atau materi adalah jahat. Maka ajaran mereka mengarah ke dua hal yang ekstrim. Yang satu adalah hidup dalam kebebasan tanpa batas dan hedonisme. Dan yang lainnya adalah asketisme ekstrim. Dan yang menjadi masalah besar adalah para penganut asketisme ekstrim. Karena dari luar mereka tampak sangat bermoral dan saleh, sehingga dapat dengan mudah menyesatkan jemaat. Para penganut hedonisme biasanya mudah dikenali dari penampilan luarnya, tetapi mereka yang berpura-pura suci jauh lebih sulit untuk dibedakan. Paulus menekankan bahwa di balik orang-orang seperti ini jelas ada roh-roh penyesat dan ajaran setan. Menyesatkan adalah sifat dasar dari iblis. Ia berusaha dengan segala cara agar jemaat tidak berpegang pada firman dan tidak berdiri dalam iman yang benar dengan menipu secara halus dan licik. Karena itu Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius bahwa untuk menjadi pekerja yang baik dari Kristus Yesus, kepekaan rohani sangatlah penting. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Rasul Paulus menjelaskan bahwa para penganut asketisme pada masa itu menekankan larangan terhadap pernikahan dan makanan tertentu. Karena mereka menganggap tubuh itu jahat, sehingga mereka menolak pernikahan dan melarang makan makanan tertentu. Karena menurut mereka, pernikahan adalah bentuk pengejaran kenikmatan jasmani dan makan makanan tertentu bisa membangkitkan hawa nafsu tubuh, sehingga harus dihindari. Namun, pandangan ini bertentangan langsung dengan firman Tuhan. Pernikahan adalah lembaga yang diciptakan langsung oleh Allah. Karena di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat juga tertulis bahwa semua orang harus menghormati pernikahan. Dan juga di dalam hidup kudus, kita tidak ditentukan oleh makanan apa yang kita makan atau tidak makan. Dalam Ibrani 13 ayat yang 9 dikatakan, janganlah kamu tertarik kepada berbagai ajaran yang berbeda. Hatimu harus dikuatkan oleh kasih karunia, bukan oleh makanan, sebab mereka yang memperhatikan makanan tidak memperoleh keuntungan. Dalam 1 Korintus 10:31 juga ditekankan, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pada masa itu ada perselisihan di antara jemaat Korintus mengenai mereka apakah boleh makan daging yang berasal dari korban persembahan di kuil yang kemudian dijual di pasar. Rasul Paulus memberikan penafsiran dan Rasul Paulus memberikan penafsiran rohani atas masalah itu kepada jemaat di Korintus. Jadi mereka bingung dengan bolehkah makan makanan yang seperti itu.
음식 자체가 Masalahnya 문제가 아니다. bukan pada makanannya, 하나님 만드신 것이다. karena makanan diciptakan oleh Tuhan. Tetapi 먹는 것이 우리 음식이 뭐 죄냐? 그러나 불신자가 jika 볼 때, makan 저 itu, 예수 믿는다면서 저 그렇지 아니라 하면서 저 우리 제사 지내는 음식을 먹네. jika makanan-makanan yang seperti itu dan dilihat kepada orang-orang yang tidak percaya, ya lebih baik kalau tidak makan. 덕이 안 되면 덕이 안 되는 거 안 먹는 게 낫다. 여러분 잘 생각해 보세요. Saya berharap supaya saudara bisa memikirkan hal itu dengan baik-baik. Makanan diciptakan oleh Tuhan. Tetapi ketika dilihat oleh orang yang tidak percaya dan orang yang percaya memakan makanan itu, kalau itu bisa menjadi batu sandungan, bukannya tidak boleh, tetapi lebih baik ya jangan dimakan. Oleh karena itu, kita harus bisa menilai apakah yang kita makan, minum, atau lakukan dapat memuliakan Allah. Namun ternyata di dalam jemaat Efesus yang dipimpin oleh Timotius, banyak juga orang yang tertipu oleh ajaran yang lain. Bahkan sampai sekarang, seperti dalam kelompok Advent, mereka tidak melakukan ibadah pada hari Minggu, hanya pada hari Sabtu. Dan mereka menekankan pola hidup vegetarian. Ya memang benar, kalau makan sayuran saja tubuh menjadi sehat. Dan ada seorang profesor di Korea yang juga menjelaskan akan kesehatan ketika makan sayur-sayuran saja. Dan orang-orang di Amerika juga banyak yang melakukan itu. Tetapi sebaliknya, kalau cuma makan sayuran saja tidak memiliki kekuatan, bahkan untuk naik pesawat saja mereka akan kesulitan. Karena hanya oleh kematian Yesus sebagai Kristus di kayu salib, kita dibenarkan. Ajaran sesat mengatakan kalau kita makan ini jadi salah, makan itu jadi salah. Tetapi kita percaya bahwa dengan darah Kristus kita sudah dibebaskan. Dan Ia sudah menyelesaikan hukum Taurat di atas kayu salib. Baik zaman Paulus maupun zaman sekarang, banyak hal yang menyesatkan dan membingungkan kita. Karena itu, kepekaan rohani sangatlah penting bagi kita. Dalam ayat 5 dari teks hari ini, dikatakan bahwa kita memperoleh kepekaan rohani melalui firman Allah dan doa. Dan dalam Hosea 4 ayat 6 juga tertulis, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini bukanlah pengetahuan duniawi, melainkan pengetahuan tentang Allah. Hanya dengan pengetahuan tentang Allah, kita dapat memiliki kepekaan rohani. Amin. Saudara harus membaca firman Tuhan. Hudson Taylor, pelopor misi di Cina, adalah seorang misionaris yang menginjakkan kaki di tanah Cina pada usia 22 tahun dan mendedikasikan seumur hidupnya untuk misi di sana. Ia sering mendapatkan pertanyaan dari orang-orang, bagaimana Anda bisa menghabiskan hidup sebagai misionaris di Cina? Apa rahasia kebahagiaan Anda? Setiap kali ia ditanya, ia menjawab seperti ini. Rahasia pengabdian dan kebahagiaan saya tergantung pada bagaimana saya memulai hari. Seorang pemain musik menyetel alat musiknya sebelum konser dimulai. Jika menyetelnya setelah konser, itu adalah hal yang bodoh, bukan? Saya memulai pagi dengan menyesuaikan pikiran saya pada kehendak Allah. Dengan begitu, hidup saya penuh dengan makna dan bahagia. Jadi apa artinya? Hudson Taylor dapat terus memperluas bidang pelayanan misinya tanpa henti di tengah berbagai kesulitan karena ia mempunyai memulai hari dengan pengenalan rohani melalui merenungkan firman Allah.
Dan inilah alasan mengapa hidup merenungkan firman sangatlah penting bagi kita. 말씀 묵상. Melalui firman 이게 중요한 이유는요. 바로 yang diumumkan setiap mimbar, 매주 여러분이 이 di setiap 강단에 minggu di mimbar, 말씀을 왜 묵상 매일 만나를 왜 줍니까? 그 매일 dan itu juga melalui bahan renungan harian seperti roti mana hari ini. 말씀하잖아요. 이 말씀을 먼저 묵상하는 이유가 뭐냐 말이에요. Apa alasannya? 하나님께서 그 삶을 책임져 주신다. Yaitu adalah Tuhan akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Setiap hari merenungkan firman Tuhan. 매일 새롭게 하나님 말씀 묵상할 때 Tiap-tiap hari merenungkan Tuhan dan menjadi dibarui dengan firman Tuhan. 상황 앞에 당황하지 않습니다. Dengan kehidupan seperti ini, kalau menghadapi situasi dan kejadian apapun, kita tidak mungkin goyah. Karena kita sudah memiliki strategi rohani yang siap. Dan kita justru dapat bersinar di tengah masalah. Saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewon agar melalui kehidupan dengan kepekaan rohani seperti ini dapat berdiri dengan yakin sebagai pekerja yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua adalah latihan kesalehan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 하나님 말씀으로 양육을 Rasul Paulus menekankan pentingnya menjadi hamba yang baik bagi Kristus Yesus. Dengan dibina oleh firman Tuhan dan dilatih untuk mencapai kesalehan. Singkatnya, latihan kesalehan itu diperlukan. 무엇을 경건이라 합니까? 경건의 Apa makna hakiki kesalehan? Yaitu menjadi serupa dengan Allah. 하는 것입니다. 그것이 경건이에요. Sebenarnya, manusia awalnya diciptakan sebagai makhluk yang seturut citra Allah. 서로 지원받았어요. 그런데 Namun, akibat dosa Adam di Kejadian pasal 3, 형상이 citra Allah itu rusak. 하나님의 형상이 무너져 버렸어요. 그래서 종교 개혁자 Menurut ungkapan tokoh reformasi Yohanes Calvin, manusia telah jatuh secara total. 모든 사람이 죄를 범했으면 전적 타락. Manusia 나는 네가 semuanya melakukan dosa. 잊지 마세요. Tidak ada yang kelewatan. 모든 사람이 죄를 범했으면 아멘. Karena semua manusia sudah melakukan dosa, amin. Siapa yang tidak melakukan? 전적 타락 그것도. Semuanya sudah jatuh dalam dosa. 주여 나는 죄인이소이다. 그래야 구원받아요. Kalau saudara mengakui saudara berdosa, maka saudara akan mendapatkan pengampunan. 전적 타락해 있는 나를 완전 무능해져 버린 인간을 그냥 두지 아니하시고 적시로 Namun Allah yang kaya akan kasih dan belas kasihan tidak membiarkan manusia yang telah jatuh total menjadi benar-benar tidak berdaya begitu saja. Melalui perjanjian di Kejadian 3 ayat yang 15, Dia tidak membiarkan manusia berjalan menuju kebinasaan kekal, melainkan membuka jalan pemulihan. Jalan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang dan membuka jalan untuk memulihkan citra yang telah rusak ini. 최고의 효도가 뭐냐? 부모님을 지옥으로 가지 않다는 거예요. 최고의 효도입니다. Dan perlakuan baik kepada orang tua yang terbaik adalah 어머니 어머니 mengupayakan supaya 예수 믿고 orang tua kita tidak sampai masuk ke dalam neraka. 외치시기 바랍니다. Dan supaya saudara mendoakan mereka supaya mereka boleh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. 바로 이 예수 그리스도를 믿는 순간에 영접하는 순간에 자연스럽게 우리는 뭐요? 예수 Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Kristus, secara otomatis kita akan menjadi semakin serupa dengan Allah. 예배를 드리면서 기도를 드리면서 하나님의 Mengikuti ibadah, berdoa, 이 놀라운 변화가 확 일어나는데 이걸 뭐라 그래요? 경건에 이르는 훈련이라. dan akhirnya kita bisa mendapatkan pelatihan secara rohani. 보니까 특별히 이런 Dalam teks hari ini khususnya mengenai pelatihan yang membawa kepada kesalehan, Rasul Paulus menggunakan istilah pelatihan. 당시에 Pada waktu itu istilah ini memiliki makna melatih tubuh agar siap bertanding dan meraih kemenangan dalam olahraga. 대표 선수들 있죠.
Saudara pasti tahu para atlet nasional. TV 통해서 보셨잖아. Kan saudara juga melihatnya di televisi. 레슬링 선수들 보면 막 Para pegulat 큰 줄을 지붕에 달아놓고 그 탁 달려. menggantung tali di atas dan berlomba-lomba naik ke atas. 몸을 만져보세요. Coba saudara pegang badan para atlet. 넌 깜짝 놀랄 거예요. Saudara pasti akan kaget karena ototnya sangat terlatih. 자기 한계를 넘어서는 거예요. 자기 한계를 Dengan kata lain, mereka melatih tubuhnya sampai melewati batas. 경기에 필요한 몸의 근육. Karena itu diperlukan, otot itu diperlukan untuk 만들면 mengikuti perlombaan, 그걸 제가 이 헬스 kompetisi. 좀 특징 받을 때 하잖아요. 멋있게 하시라. 가만히 힘을 다 끈끈 멋있게 Kalau saudara pergi ke tempat gym dan menerima pelatihan, pasti oleh pelatihnya, walaupun setelah 50 set, pasti pelatih itu juga akan meminta tambahan lagi. Ya pasti akan sangat kesulitan. 힘듭니다. 저는 매일 하는 운동 Itu menderita. 스쿼트를 120개 하는 겁니다. Saya juga melakukan olahraga yang seperti itu, 이게 120 kali. Walaupun saya sudah terbiasa, tapi setiap kali melakukannya, saya sangat 이게요. 이게 lelah, sangat capek. 몸이 무너집니다. 기둥이 무너져 버리거든요. 그러니까 여러분 Karena kalau otot itu tidak bekerja, ya 다리 들고 서 있는 postur tubuh pasti akan jelek. 내릴 때안 자빠집니다. 그거를 오른발 왼발 Jadi harus seimbang antara kanan dan kiri. 계단을 탁 걸어가면 기도 하나님 101호 Tubuh atas dan tubuh bawah. 어제도 전부 주부를 전에는 끝을 까는데 빼가 이제 안 들었지. 어제 가서만 깊이 넣어가지고 아예 보이지 않도록 다 하고 주여 이제 구원받게 하여 주시소. 한번 보고 나야 주. 그러면 다 넣고 올라가면 기도합니다. 1층 1호 2호 1호 Saya pernah naik tangga 운동도 되고 전도도 되고 ke 이렇게 하면 하나님께 좀 잘 보이니까 이거 ke apartemen-apartemen dan saya membagikan 좀 기뻐하시고 traktat-traktat untuk bisa dibaca oleh mereka. Sekaligus olahraga, sekaligus melakukan perkabaran Injil. 나의 한계 사실 몸의 근육을 늘리기 위해서는요 마지막 겁이 힘든 겁이요 Dan di dalam olahraga seperti itu, ketika saudara sudah mencapai batas maksimal dan saudara harus terus melakukan melebihi batas maksimal tersebut, dengan begitu saudara bisa menang. 경건에 이르는 것도 내가 뛰어넘어야 할 포기를 Dengan melewati titik kritis itulah otot bisa tumbuh dan stamina yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan bisa dipersiapkan. Demikian pula dalam hidup yang membawa kepada kesalehan. Ada titik kritis yang harus dilampaui. Biasanya itu akan datang dalam penderitaan. Namun ketika kita membuka mata secara rohani, penderitaan itu tidak akan berakhir hanya dengan sebagai penderitaan. Ketika kita melewatinya dengan iman, dunia rohani yang luar biasa akan terbuka. Oleh karena itu Rasul Paulus mengakui dalam Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. 그럼 지금부터 빡세게 줄 긴데 Tim pemenang dari presiden kali ini juga 진짜 pasti akan sangat kerepotan. 정말 하나님 기뻐하시는 Makanya dia sekarang datang untuk mempersiapkan secara rohani. 키워 주실 긴데 Karena saya percaya Tuhan pasti akan bekerja melalui orang ini. Rasul Paulus mengakuinya dalam Roma 5, 3-4. 척하고 금배지 달고 또 땡기 박자 뻥이야 뻥 복음 없으면요 그거 다 Semuanya menjadi lelucon saja dan kebohongan saja. Kalau 대통령 politik hanyalah politik, tetapi tidak ada firman di dalamnya. 해보고 싶잖아요 지금 그 다음 순수가 뭐예요? 하는 거예요 저로 우리가 어려움을 많이 당합니다 Kita melalui berbagai banyak kesulitan, sebagai politik, sebagai ekonomi, semua orang di tanah ini, 못하는 사람도 상관없이
Tidak ada hubungannya memiliki pertumbuhan rohani yang baik atau tidak. Tetapi kata Alkitab, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. 15년을 하늘 별을 두고 앉은 적 있냐? 어제 3년 자본 적 있어요? 의자에서 Apakah saudara pernah melakukan 고난을 전당하세요. 기도 체질도 아니고 전도 체질도 아니고 솔직히 목사 체질 fasting? Apakah saudara pernah berada di atas tempat tidur terus-terusan? Itulah yang dialami oleh orang-orang yang menderita di luar sana. 하나님이 축복을 주시고 하나님 책임져 주시고 하나님이 함께 하신다. Tapi saya yakin kalau penderitaan itu sedang Anda alami, saya percaya bahwa Tuhan sedang bersama dengan Anda. Dalam 1 Petrus 1:7, Rasul Petrus juga menyatakan demikian. Maksud semua ini adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dan nilainya daripada emas yang fana, dan diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian yang kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jika kita tidak putus asa atau kecewa pada masa pelatihan melalui api, tetapi melewatinya dengan iman yang pasti, maka pada akhirnya kita akan hidup mendapatkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Yesus Kristus. Hidup seperti itu adalah kehidupan kemenangan yang memperoleh mahkota kemuliaan dan kebanggaan. 종기를 얻게 되는 삶을 살게 되는 것이다. 영광과 자랑의 내려가는 얻는 Mahkota kemuliaan dan kebanggaan. Saya berharap supaya saudara saya berdoa supaya saudara juga memiliki yang seperti itu. George Muller yang dikenal sebagai simbol jawaban doa pernah mengakui demikian. Allah Bapa kita tidak pernah mengambil sesuatu dari anak-anaknya kecuali untuk memberikan yang lebih baik. 건강도 물질 Artinya, 때로는 그 한 사람 다루는 방법이 다 다른데 그렇게 하시기도 한다는 얘기지. entah itu kesehatan, entah itu secara ekonomi. 걸 주려고. Artinya adalah kalau diambil ya pasti akan memberikan yang lebih baik. 하나님은 결코 우리에게 손해 입히시는 분이 아니시다라는 말씀이죠. Karena Allah tidak pernah merugikan kita. Karena dialah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. 여호와의 선하심을 맛보아 Dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-8, Daud 있도다. kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. 아멘. 영계 모두 순도들 Saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewon dalam nama Tuhan, agar hidup dalam kebaikan Tuhan, mengalami kuasanya, dan melalui itu memegang janji, serta mengalami kejayaan Allah yang mengalir seperti susu dan madu. Sebagai kesimpulan, seorang sejarawan terkenal, Arnold Toynbee, 사이의 연구라고 하는 저서에 dalam bukunya yang berjudul Study of History, mengemukakan teori yang disebut teori kesulitan yang menyatakan bahwa seluruh peradaban dan budaya manusia 명은 개척한 민족들이 따뜻한 lahir dari kesulitan. 민족이 아니고 Bangsa-bangsa yang membangun peradaban manusia bukanlah yang tinggal di tanah yang hangat dan sejuk, melainkan melalui proses mengatasi bencana alam, penderitaan, dan kesulitan di lingkungan alam yang tidak menguntungkan, hingga peradaban itu berkembang. 과정을 거쳤습니다. Jika kita melihat tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, mereka juga mengalami proses pelatihan seperti ini. Yusuf, Musa, Daud, dan Rasul Paulus pun melalui masa-masa pelatihan di padang gurun. Seluruh jemaat gereja Yewon, saya berharap saudara memandang setiap masalah, peristiwa, penderitaan, dan kesulitan yang dihadapi sebagai bagian dari proses Tuhan membentuk saudara menjadi jemaat yang baik 이 상태로 bagi Yesus Kristus. 하나님께서 두드리고 때리고 뭉개서 새롭게 만들고 있는 시간표다. Itu adalah maksudnya, adalah 함께하는 축복을 체험하고 waktunya Tuhan untuk membentuk saudara. 영생의 축복이 보장된 존재라는 이 사실을 믿고 영계 모든 성도들 금생애과 내생애 완전 보장된 축복. Saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewon dalam nama Tuhan agar mengalami berkat yang terjamin untuk hidup sekarang yang akan datang dan menjadi saksi yang dengan percaya diri menunjukkan keberadaan sebagai hamba yang baik dari Yesus Kristus. Mari kita berdoa. 좋은 일꾼으로 부르시고
Bapak, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dan memanggil kami 하나님께서 공동체 주신 거 감사를 드립니다. dan sudah memberikan kami 분별을 가지고 날마다 경건의 organisasi 훈련을 rohani ini. 받으면 내 신앙 성장의 기운 줄 믿고 Dan supaya kami yakin dan percaya ketika kami mengalami masalah itu adalah sebuah proses supaya kami naik lebih tinggi. 찬양케 하여 주옵소서. Dan kami memuji Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.